Dulur Tani, kali ini kita bersama dengan dokter hewan, salah satu dokter hewan andalan di Kota Semarang, dari Dinas Pertanian Kota Semarang, yang sering kita sebut dokter hewan Anis. Untuk nama lengkapnya nanti kita tanyakan saja, dan sebagai dokter hewan di sini tugasnya apa saja kita tanyakan dengan dokter Anis ya. Oke, Bu Dokter Anis. Iya. Gimana? Nama lengkapnya siapa sih, Bu? Khairunisa Tri Amanati. Cukup panjang juga ya, Khairunisa. Bu Anis ya. Bu Anis, kita dari Kobar Tani. Iya. Kali ini ada isu-isu yang menarik ini dari beberapa media yang ada di online maupun di koran kan, tentang PMK. Tapi kita sendiri kurang begitu mengerti tentang PMK itu. Bisa minta tolong dijelaskan PMK itu apa? Ya, PMK itu adalah singkatan dari penyakit mulut dan kuku atau Foot and Mouth Disease yang menyerang ternak yang berkuku genap. Contohnya hewan ruminansia, yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, rusa, unta, babi. Begitu, hanya hewan ruminansia ya? Hewan berkuku belah. Berkuku belah. Kalau semisal anjing itu kuku belah enggak? Bukan. Bukan ya? Bukan ya. Terus untuk yang diserang itu hanya di kukunya sama mulutnya atau nanti bisa menjalar ke lainnya? Gejala klinis yang paling terlihat adalah penampakan adanya lesi atau lepuh di sekitar mulut dan kuku. Kalau kita bilang orang awam nyebutnya kayak sariawan di. Oh, kalau manusia kayak sariawan itu ya? Iya, kalau di mulut, sekitar mulutnya seperti sariawan, di hanya mulut, lidah, bibir, di kuku juga. Tapi selain itu ada gejala-gejala lainnya, yaitu contohnya demam tinggi. Demam tinggi sampai 41 derajat. Ketika hewan demam biasanya nafasnya terengah-engah. Berat, dia jadi malas berdiri, terus karena ada perlukaan di kakinya, dia karena malas berdiri, dia sering berbaring atau ambruk. Itu karena virus, bakteri atau? Penyebabnya adalah virus aptovirus. Aptovirus apa itu? Aptovirus yang istilah-istilah orang awam apa itu? Aptovirus. Aptovirus itu kan ada familia genus. Nah, keluarganya adalah Picornaviridae, merupakan virus RNA, genusnya adalah aptovirus. Itu dibawa dari mana itu? Awalnya sebetulnya dibawa dari mana itu? Kalau untuk di Indonesia sekarang dibawanya dari mana masih dalam penyelidikan. Virus ini ada 7 serotype, ada A, O, SAT1, SAT2, dan lain-lain. Dulu Indonesia pernah terserang, tapi tahun 90 sudah dinyatakan bebas oleh OIE, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Begitu, sesudah itu karena dinyatakan bebas, kita anggap ini adalah new emerging disease, penyakit baru yang ada di Indonesia. Berarti baru kayak tahun itu ya, kayak ada COVID pertama, COVID kedua gitu ya? Iya, ini ya semacam seperti itu. Jadi awal mula penyakitnya ini ditemukan di daerah Aceh dan Jawa Timur. Oh, justru di Indonesia? Enggak, maksudnya di tahun 2002 ini. Oh, di tahun 2002 di Indonesia ini. Di Indonesia mulai ditemukan di Aceh ya, dan Jawa Timur. Mulai ada lagi itu muncul di Aceh, Jawa Timur sekitar akhir April sama awal Mei. Pertama menyerang apa itu? Yang di Aceh itu menyerang sapi, kambing, sapi. Atau sapi ya? Sapi. Terus kalau sudah terserang dengan PMK ya, istilahnya PMK ya? Iya, virus PMK, penyakit PMK. Penyakit PMK ini kalau menurut Bu Dokter Anis di Aceh dulu kemarin diapain ternaknya? Yang dilakukan oleh pemerintah Aceh langsung melaporkan, kemudian melakukan karantina wilayah untuk daerah yang terkena. Berarti pembatasan lalu lintas. Pembatasan biar ternak yang ada di sana tidak boleh terdistribusikan ke daerah lain ya? Tidak boleh. Jadi istilahnya ternak yang daerah wabah tidak boleh dikeluarkan, lalu lintaskan keluar daerah yang sehat atau belum. Apa
itu nanti juga kayak, maaf nih, flu burung harus dibakar atau gimana? Sampai sebegitunya kah? Kalau secara teoritisnya harus stamping out. Apa itu? Stamping out itu yaitu tadi dibakar atau dimusnahkan untuk yang sakit. Akan tetapi kebijakan stamping out itu kan berkaitan juga dengan anggaran untuk melakukan stamping out. Berarti tergantung dari pemerintahnya sendiri? Iya, kita masih menunggu kebijakan dari pusat. Begitu, seperti apa? Kalau seandainya kebijakannya tidak segera gimana Mbak? Dari dokter hewannya gimana? Kalau kebijakan saat ini adalah karantina wilayah dulu. Untuk jadi yang pertama kali dilakukan ketika ada ternak yang terlihat sakit, memang harus dilaporkan segera ke petugas. Ketika sudah dilaporkan ke petugas, maka akan istilahnya kami dari petugas akan melakukan investigasi, penyelidikan, surveillance ke ternak tersebut dan di wilayah di sekitarnya. Begitu. Oh, sebentar. Ini Aceh, Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah sendiri sekarang gimana sebetulnya? Jawa Tengah beberapa wilayah sudah dinyatakan positif secara laboratorium. Sudah positif ya? Iya, kalau di Jawa Timur dan di Aceh sudah dikeluarkan SK keputusan wabahnya. Kalau untuk di Jawa Tengah baru hasil positif laboratorium untuk di daerah Boyolali, Rembang, Banjarnegara. Banjarnegara itu sudah diumumkan pemerintah di media? Sudah ada hasil positifnya, sudah diumumkan juga di media. Oh, berarti buat dulur tani untuk ternaknya apabila ada ternak datang, itu berarti juga yang sudah dipotongnya? Jadi gini, yang harus kita waspadai karena perkembangan virusnya ini sangat cepat, jadi memang tidak boleh memasukkan ternak baru. Kita kebijakannya adalah tidak boleh memasukkan ternak baru ke wilayah Kota Semarang. Dari wilayah-wilayah kayak Boyolali itu tadi ya? Terutama dari daerah wabah ataupun daerah terduga, karena ada beberapa daerah yang masih menunggu hasil laboratoriumnya. Tapi untuk nama daerahnya nanti akan diumumkan ketika dia sudah ada hasil positifnya. Ada press release-nya ya? Biasanya akan ada press release-nya. Tapi yang untuk wilayah Boyolali tadi sudah ada press release-nya? Sudah ada. Sudah ya, berarti kita juga kita warga Kota Semarang, kita juga harus waspada ya dari wilayah Boyolali, ternak dari wilayah Boyolali, dan juga daging yang setiap malam diperiksa oleh Dinas Pertanian di klinik hewan Gayam Sari itu juga kan ada yang dari Boyolali Salatiga ya? Daging dari Kota Semarang, dari luar kota, dari Boyolali, dari Kendal, Kabupaten Semarang, Salatiga. Gitu. Terus yang malam itu yang pemeriksaan daging malam yang di pasar itu sama yang di klinik hewan kita stop. Pemerintah Kota Semarang berarti stop. Masih menerima dagingnya dengan kebijakan adalah jeruan yang datang, yang masuk harus dalam kondisi direbus. Kondisi direbus? Iya. Oh, terus untuk pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Semarang itu langkah apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh ada bidang peternakan ya di sini ya? Iya, betul. Yang sudah dilakukan oleh bidang peternakan untuk antisipasi ini untuk mencegah meluasnya wabah ini. Wabah udah bisa dibilang wabah ini ya? Kita masih dalam kondisi siaga sih kalau siaga Kota ya? Semarang. Iya, karena masih menunggu hasil laboratorium untuk Kota Semarang. Untuk Kota Semarang masih nunggu disebut terduga atau suspek. Itu berarti bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi ya, teman-teman? Dengan Dinas Peternakan Provinsi dan karantina. Karantina di bawah kementerian? Berarti? Kementerian Pertanian. Kementerian. Untuk Dinas Pertanian sendiri ada nggak kira-kira kayak posko siaga dalam hal kayak gini ada nggak? Ada ya? Udah dibentuk berarti ya? Sudah di Gunung Pati nanti letaknya karena ternak terbesar Kota Semarang kan ada di Gunung Pati, poskonya di BPP Gunung Pati. Di BPP Gunung Pati, oke. Di BPP Gunung Pati itu untuk posko PMK 1. Ada berapa posko ini kira-kira? Sementara baru dibentuk satu posko, tapi kita ada kontak
person untuk jika ada kasus atau bukan kasus, ada yang terduga yang memiliki gejala-gejala yang mirip dengan PMK, ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Begitu. Berarti tiap peternak-peternak yang ada di Kota Semarang sudah didatangi oleh namanya apa? PPL atau petugas apa? Hewan ini? Kalau untuk mendatangi, jadi kita menjaring informasi dari PPL. Begitu untuk kalau misalnya ada laporan, ataupun bisa juga dari peternak langsung, jika ada laporan bisa dilaporkan ke kontak person kami, gitu, yang ke kontak person yang sudah ditetapkan untuk wabah PMK ini. Persiapan PMK selama 24 jam ya, udah siap berarti ya nih ya petugasnya ya? Insya Allah. Per hari ini? Atau per kemarin? Sudah dari hari, saya lupa, Senin atau Selasa gitu. Senin kemarin ya? Iya. Jadi dulur tani di Kota Semarang nggak usah khawatir untuk wabah penyakit PMK ini, karena Dinas Pertanian Kota Semarang sudah mengantisipasi semuanya itu dengan menurunkan timnya. Full tim ini, ada dokter hewan juga, ada penyuluh pertanian lapangan, ada paramedis, ada lagi inseminator bekerja sama dengan pihak swasta juga ya? Sementara kalau tadi yang kita lakukan juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, Satpol PP juga. Untuk lalu lintas ternaknya kita bekerja sama dengan mereka untuk pengawasannya. Jadi nggak usah khawatir lah. Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Pak Hendi udah memberikan layanan yang terbaik buat kita semua agar peredaran daging dan ternak di Kota Semarang tetap terjaga. Dari pemerintah pusat sendiri, ada himbauan apa sih yang turun ke daerah-daerah? Sudah menerbitkan surat edaran. OSE sudah ada ya? Sudah dari tanggal 10 kalau nggak salah. Sebelumnya lagi sudah ada. Jadi dari karantina sudah mengeluarkan surat edaran, dari kementerian sudah, dari provinsi pun sudah. Jadi apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kota ataupun kabupaten untuk mencegah penyakit ini masuk ataupun mengendalikan penyakit ini sudah ada. Begitu. Kita mengikuti dari pusat. Dari pusat ya? Iya. Walaupun Kota Semarang sendiri punya kebijakan sendiri kan ya? Iya. Tentu nggak kebijakan sendiri ya, tetap turunan dari atas ya? Iya, kebijakannya tetap mengikut dari atas karena ini penyakit baru juga di kita, dalam artian sudah lama Indonesia tidak ada penyakit ini, kami juga harus belajar lagi, kami memperbaharui ilmu kami lagi agar bisa menangani dengan cepat dan dengan baik, begitu. Untuk PMK ini sendiri sebenarnya ada nggak sih obatnya? Kalau untuk obat, kan dulu udah pernah kan ya? Obat namanya virus itu tidak ada obatnya, tapi yang bisa dilakukan adalah tindakan suportif. Dalam artian nanti akan kami berikan pengobatan suportif untuk menghindari penyakit sekundernya ataupun untuk mengobati gejala-gejalanya. Begitu. Kalau sudah terlanjur terkena PMK, bisa disembuhkan nggak? Bisa disembuhkan. Jadi istilahnya angka penularannya, angka kejadiannya itu 90-100%. 90-100% ya? Akan tetapi angka kematiannya itu hanya sekitar 5-10%. Dengan catatannya adalah lapor cepat. Jadi kalau sudah menunjukkan gejala segera lapor. Jadi dari petugas akan segera memberikan pengobatan suportifnya agar tidak sakitnya tidak berkelanjutan, begitu. Jadi ingat dulur tani, awasi ternak-ternak dulur tani, jangan sampai lalai. Sebab petugas-petugas yang dari pemerintah Kota Semarang ini sudah siap dengan mengantisipasi segala macam hal. Untuk dulur tani dicek lagi hewan-hewan ternaknya, terutama hewan ternak ruminansia ya. Jangan sampai wabahnya masuk ke ternak dulur tani semuanya. Gitu ya Mbak ya? Jadi kalau misalnya biasanya petani itu ngeluhnya nggak mau makan. Nah, itu kan sering ya? Sering sekali. Nah, kalau sudah bilang nggak mau makan, mohon petani segera lihat nih buka mulutnya. Bisa saja
lukanya itu bukan di luar, tapi lukanya sariawannya atau lumpuh-lumpuhnya itu ada di dalam lidah mungkin, atau di dalam mukosa-mukosa mulut. Jadi rongga-rongga ini berarti ya? Jadi ketika dia nggak mau makan, dipegang secara pegangan oleh peternak itu, kok kayaknya meriang gitu, harus segera buka mulutnya. Kalau sudah lihat kok kayaknya mirip ya, lapor segera, bisa lapor ke PPL, bisa langsung lapor ke kami, begitu. Ada kontak personnya ya, udah di share ya, udah di share ke masyarakat ya ini ya, peternak khususnya nih ya. Oke. Ini dari tadi mulut ya, untuk kukunya sendiri gimana? Kukunya itu biasanya muncul di fase kedua, jadi penyakitnya itu ada 3 fase. Fase pertama biasanya dari demam, nggak mau makan, gejala-gejala di depan, yang di mulut itu. Yang fase kedua itu biasanya sudah mulai di daerah kaki. Nah, kalau di kukunya untuk yang hewan-hewan berat besar itu pengalaman teman-teman yang di kabupaten atau kota lain itu untuk yang bobot besar bisa sampai teracaknya lepas. Apa itu? Teraca kulit kuku itu ya? Kukunya itu bisa lepas kalau penanganannya tidak cepat. Jadi makanya yang paling utama adalah cepat. Lapor cepat agar kami bisa menangani. Itu di area kuku tuh muncul jamur atau gimana itu? Permukaan, semacam luka-luka. Luka? Lepuh-lepuh itu bahasanya luka. Mungkin kalau kita bahasa gampangnya ya, kayak luka-luka gitu. Itu yang harus segera ditangani ya? Segera. Oke. Terus dari peredaran itu berarti sekarang dari tingkat peredaran daging itu ada sedikit menurun berarti ya? Di pasaran atau gimana? Kalau jumlah daging yang masuk masih kurang lebih sama. Jadi begini, yang harus ditekankan daging itu aman dikonsumsi. Jadi penyakit ini tidak zoonosis, tidak menular dari hewan ke manusia ataupun manusia ke hewan. Manusia hanya sebagai karier, dalam artian kita sebagai pembawa. Jadi dia bisa berada di saluran pernafasan manusia sekitar kurang lebih 2 hari. Berarti mengganggu saluran? Tidak akan menimbulkan gejala. Tidak akan menimbulkan gejala apa-apa di manusia? Tapi kita bisa menularkan jika kita bertemu dengan ternak sehat, kita bisa menularkan. Jadi kita misalnya bertemu dengan ternak sakit, kemudian kita bertemu dengan ternak sehat, kita bisa sebagai membawa atau bahasanya karier. Karena di luaran itu ya, PMK itu yang saya dengar, manusia bisa tertular PMK dan bisa menularkan ke manusia lain. Berarti itu nggak benar ya? Tidak zoonosis. Tidak zoonosis. Tidak zoonosis. Jadi manusia itu hanya sebagai karier, benar ya? Manusia sebagai karier, alat, kendaraan, pakaian kita, sepatu kita itu juga sebagai karier. Berarti kebersihan ya? Iya, yang penting sanitasi semuanya ya? Intinya adalah sanitasi, kebersihan, desinfeksi, sama dengan prosedur COVID. Jadi kalau kita sudah banyak belajar dari COVID, kurang lebih sama, cuman objeknya yang berbeda. Objeknya beda, COVID manusia, ini hewan ruminansia. Iya. Oke, berarti untuk dulur tani di Kota Semarang dan mungkin ada wilayah lain yang sedang menonton, untuk penyakit mulut dan kuku dari hewan ruminansia ini sebetulnya tidak mengganggu ataupun tidak menular ke manusia. Manusia tidak apa-apa. Jadi jangan terlalu khawatir lah tentang PMK ini ya. Benar ya Mbak ya? Iya. Oke, ada pesan-pesan untuk dulur tani yang nonton? Yang pesan utama itu tadi, kalau menemukan segera lapor. Karena emang tidak menular ke manusia, tapi jika kita adalah sebagai penular, maka kerugian ekonomi, kerugiannya untuk peternaknya, bobotnya akan turun. Pengaruh di bobot juga ya? Bobotnya. Karena nggak mau makan ya? Karena nggak mau makan dan penurunannya sangat drastis. Produksi susu juga turun. Ketika produksi susu turun, ekonomi peternak juga akan terganggu. Makanya jangan panik, tapi jangan sepelekan penyakit ini, karena kalau menyepelekan terlambat bisa jadi ternaknya mati gitu. Oke, terima kasih kepada Dokter Hewan Anis yang sudah memberikan keterangan yang menurut ya sementara ini sudah cukup lah ya dari Dokter Anis, karena yang penting itu kan
kita jaga sanitasi, jaga lingkungan di sekitar kandang ternak, juga ternaknya sendiri ya. Dan kendaraan. Dan kendaraannya ya. Jangan main-main ke tempat kandang lain dulu. Oke, jangan main-main ke tempat kandang lain. PMK ini bisa kita cegah bersama-sama, kita bersinergi, bergerak bersama. Seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi, kita bergerak bersama. Kita sinergi agar Kota Semarang menjadi semakin hebat. Oke, Dokter Anis, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk obrolan-obrolan.